Shalom. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi, Tuhan Yesus Kristus dimanapun, dan bagaimanapun keadaan kita di pagi hari yang indah ini. Selamat datang di renungan pagi hari ini. Saya berharap, semua saudaraku yang sedang mendengarkan renungan ini, diberkati selalu, dan tetap dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, serta mendapatkan sukacita penuh, untuk melewati hari ini. Sebelum kita memulai renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak saudara yang dikasihi Yesus Kristus untuk berdoa bersama. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, yang begitu indah, yang Engkau karuniakan kepada kami. Betapa senangnya hati kami, mengetahui bahwa hari ini, kami masih diberikan nafas kehidupan, untuk menghirup udara segar, dan mengagumi alam ciptaan-Mu, serta berkarya di dunia ini. Setiap detik yang Kau berikan, sangatlah berharga, karena tak akan terulang kembali. Oleh karenanya, kami ingin gunakan setiap waktu kami dengan baik. Kami mohon hikmat bijaksana dari-Mu Tuhan, untuk melalui hari ini dengan bijak, dan menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Kami ingin memulai hari ini, dengan ucapan syukur kepada-Mu, atas setiap berkat yang Kau berikan, dan dengan bersikap dan berpikir positif. Kami menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, dan seluruh aktivitas kami, pada hari ini di dalam pimpinan, dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, adapun tema dari renungan firman Tuhan di pagi hari ini ialah, hidup yang berhasil adalah rencana Tuhan, dengan nats bacaan diambil dari Ayub 42 ayat 1-6. Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal, Ayub 42 ayat 2. Tak seorang pun dari kita, ingin menjadi orang gagal dan terpuruk, melainkan menjadi orang berhasil, dan sukses dalam segala hal. Mungkinkah? Sangat mungkin, karena hidup yang berhasil, dan diberkati, adalah rancangan Tuhan bagi anak-anak-Nya. Memang untuk berhasil, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terkadang kita harus menghadapi banyak sekali ujian, tantangan dan harga yang harus dibayar. Banyak contoh tokoh besar dalam Alkitab, yang sebelum mengalami penggenapan janji Tuhan dan diberkati, harus mengalami proses demi proses lebih dahulu. Ayub adalah seorang yang berhasil. Sebagai orang yang berhasil, bukan berarti Ayub tidak pernah gagal dalam hidupnya. Ayub pun harus mengalami kegagalan demi kegagalan, penderitaan dan keterpurukan. Namun Ayub tidak pernah menyerah dan putus asa di tengah jalan. Ia tetap bangkit, dan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Di tengah keterpurukannya, Ayub masih bisa berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1, ayat 21. Dan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub 2, ayat 10b. Gagal bukan akhir segalanya. Tetaplah mengucap syukur seperti Ayub, karena kegagalan bukan rencana Tuhan, walau terkadang Tuhan izinkan kegagalan itu terjadi supaya kita belajar tidak sombong, dan belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kegagalan mengingatkan kita untuk introspeksi diri. Mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Kadang kita diizinkan gagal supaya kita tidak sombong dan mengajar kita untuk berharap dan bergantung kepada Tuhan dalam segala hal. Di tengah proses yang ada, Ayub tidak keluar dari jalan Tuhan, dan tetap melekat kepadanya, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub 42, ayat 10. Jadi bagaimanakah sikap kita,
untuk menghadapi kegagalan yang silih berganti, menghampiri kita. Di dalam kehidupan ini, sesungguhnya semua orang ingin berhasil. Tidak ada seorang pun yang ingin gagal. Seorang yang karam di tengah laut, dengan erat memeluk sebatang kayu, tanpa mau melepaskannya, karena ia mempunyai harapan. Ia berharap, agar sebentar lagi datang pertolongan. Seorang yang sakit berusaha mencari dokter ke sana kemari, karena ia mempunyai harapan untuk sembuh. Harapan adalah kekuatan untuk hidup, itulah keunikan manusia. Namun demikian, karena memiliki harapan inilah maka manusia bisa kehilangan harapan. Seseorang hanya bisa kehilangan sesuatu yang ia punyai. Tidak mungkin saya kehilangan apa yang tidak saya punyai. Manusia mempunyai harapan, maka manusia bisa kehilangan harapan. Jika mahasiswa tadi kehilangan harapan, maka ia akan kehilangan gairah belajar. Jika orang yang karam tadi kehilangan harapan, maka secara perlahan-lahan ia akan melepaskan pegangannya pada kayu itu dan mati tenggelam. Jika si sakit sudah kehilangan harapan, maka ia pun berhenti berusaha mencari dokter. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sepanjang manusia hidup ia mempunyai harapan, dan sepanjang ia mempunyai harapan ia akan tetap hidup. Keadaan memiliki harapan dan kemungkinan kehilangan harapan inilah yang membuat manusia berbeda dengan binatang. Binatang tidak mempunyai harapan, dan karena itu ia tidak bisa kehilangan harapan. Mana pernah kita mendengar bahwa ada kambing yang mati gantung diri? Mana pernah kita membaca di koran bahwa ada kucing yang mencoba membunuh diri dengan meminum baygon karena cintanya bertepuk sebelah tangan? Tidak ada kan? Mengapa? Karena mereka tidak memiliki harapan dan karenanya tidak bisa kehilangan harapan. Jadi sikap kita dalam menghadapi kegagalan adalah satu, mengoreksi diri sendiri. Langkah pertama yang mesti dilakukan ketika kita berhadapan dengan kegagalan adalah mengoreksi diri sendiri. Kadangkala ketika kita mengalami kegagalan, hal pertama yang biasanya kita lakukan adalah menyalahkan Tuhan. Betapa sering Tuhan telah dijadikan kambing hitam oleh kita. Kita gagal naik kelas karena malas belajar lalu Tuhan yang disalahkan. Kita gagal dalam bisnis karena kurang bijaksana lalu Tuhan yang disalahkan. Kita terlalu mengandalkan kemampuan dan pengalaman serta kepintaran kita daripada kerja kuasa Allah yang berada di atas kita. Marilah kita mengoreksi diri kita sendiri. Siapa tahu diri kita sendirilah sumber kegagalan itu. Penggalan syair sebuah lagi berbunyi, kegagalan-kegagalan mungkin salahku sendiri Tuhan kau mata hatiku. 2. Jangan cepat putus asa, sabar dan tetaplah berusaha. Langkah kedua menghadapi kegagalan adalah jangan cepat-cepat putus asa atau kehilangan harapan atau dengan kata lain kita harus bersabar. Selanjutnya siapkanlah diri untuk terus maju dan berusaha karena itu adalah rahasia keberhasilan. Salah satu tantangan yang paling berat dalam hal ini adalah sifat dasar manusia yang pada dasarnya selalu menginginkan jalan pintas yang singkat dan cepat. Bukankah orang lebih suka menjadi kaya mendadak karena menang undian atau karena korupsi daripada bekerja dengan giat untuk mencapai sukses? Bukankah orang lebih suka sogok sini sogok sana daripada menempuh jalur yang semestinya? Manusia memang suka jalan yang pintas yang singkat. Itulah sebabnya bunga-bunga dan rumput-rumput di taman lebih cepat mati karena terinjak pejalan kaki yang tidak sabar jika berjalan di jalan yang telah disediakan. Itulah juga sebabnya para produsen selalu menyediakan makanan-makanan yang serba instan. 3. Bersyukurlah dan belajarlah untuk melihat rencana Allah yang lebih indah. Sebagai langkah terakhir yang perlu kita lakukan di dalam menghadapi kegagalan setelah mengoreksi diri dan terus berusaha adalah bersyukur dan belajar untuk melihat rencana Allah yang lebih indah di balik semua kegagalan itu. Sebenarnya konsep yang ada di balik sikap ini adalah iman dan kepercayaan bahwa Allah adalah Allah yang baik dan selalu menginginkan yang terbaik bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Kebaikan Allah ini adalah sifat yang unik karena kebaikan ini kadang disalurkan melalui kegagalan-kegagalan kita.
Ia menginginkan yang terbaik bagi kita, namun apa yang kita inginkan kadang tidak baik bagi diri kita sendiri, tetapi kita tidak mengetahui hal itu. Itulah sebabnya demi menghindarkan kita dari kecelakaan, karena keinginan semacam itu, maka Ia mengizinkan kegagalan ke dalam setiap usaha dan keinginan kita sehingga kegagalan demi kegagalan selalu mendampingi kita. Menghadapi kebenaran semacam ini, maka sikap yang paling bijaksana adalah keberanian untuk belajar bersyukur dan mata untuk melihat rencananya yang lebih indah. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya melalui renungan ini dapat memberikan rasa syukur serta tetap berusaha, walaupun banyak kegagalan demi kegagalan yang menghampiri kita, sehingga pada akhirnya keberhasilan itu akan Tuhan berikan dengan waktu yang indah. Sebelum kita mengakhiri video renungan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali kami mengucap syukur atas penyertaan yang Engkau berikan hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapa atas anugerah pagi yang indah ini. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi teladan bagi hidup kami, agar kami dapat melangkah lebih jauh lagi dengan keberhasilan-keberhasilan yang berasal dari Engkau. Berkatilah setiap pekerjaan yang akan kami lakukan pada hari ini, kemanapun kami melangkah, dalam menjalani aktivitas. Kiranya Engkaulah yang selalu hadir dan bersemayam di hati kami, sehingga kami tetap terlindungi dan terjauhkan dari mara bahaya. Begitu juga dengan keluarga kami, dimanapun dan bagaimanapun keadaan mereka saat ini. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertainya. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.